Halo semuanya, selamat datang di acara obrolan, eee, santai kita kali ini. Oke, mungkin ya perkenalkan saya Mulenggraini, saya dari Oil Institute dan ya kali ini kita membahas, Ausbildung bidang teknik. Nah moderatornya Mas Reski. Vielleicht ich will sebentar, mungkin Mas Reski, bitte schön. Ya, halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore mungkin ya untuk teman yang di Indonesia karena mungkin masih pagi. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Inbatama Jaed ya. Biasa dipanggil Rizky atau enggak Batam, Mas, atau Bang Batam biasa di sini kalau teman-temannya di Leipzig atau di Jerman biasa memanggil Batam. Ya, sekarang saya sedang menjalani kegiatan Ausbildung di salah satu perusahaan listrik, penyuplai listrik di 3 Bundesland atau di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Thuringen. Ya, singkat cerita ya, saya juga mantan student HTWK Leipzig 2013-2017, kurang lebihnya. Dan saya juga pernah ikut gabung ambil untuk beraktivitas di PPI Leipzig sebagai ketua, dan 1 tahun setelahnya itu saya alhamdulillah ditunjuk juga sebagai ketua BPKK atau Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan PPI Leipzig. Begitu. Ya, posisi saya sekarang di Leipzig sejak 2013 ya, sejak 2013 karena saya dulu sempat student college di Leipzig dan saya lanjut di studi di HTWK Leipzig di jurusan Energi und Gebäudetechnik. So, wow. Ja, das klingt sehr schwierig ya. Ja, aber machbar. Alles gut. Ya. Oke. Nah, mungkin Mas Rizky bisa sedikit cerita tentang Ausbildung bidang Mas Rizky, katanya apa, Auszubildende Elektroniker. Genau. Iya. Ya, sebenarnya Ausbildung Elektroniker für Betriebstechnik itu sebenarnya Grundlagenya atau secara dasarnya itu adalah elektroteknik seperti itu. Cuman emang di sini dikhususkan di bidang keindustrian atau di bidang apa ya? Sebenarnya seperti automatisierung teknik sebenarnya itu. Jadi kami itu adalah pensuplai listriknya sekitar listrik 230 voltnya sampai 400. Tapi biasanya itu kami juga belajar namanya SPS, ada bahasa pemrograman tingkat rendah gitulah. Jadi seperti yang di contohnya adalah pabrik BMW, mereka itu bekerja menggunakan program SPS ini, dan itulah yang kami pelajari di elektroteknik für Betriebstechnik ini. Itu sebenarnya banyak lagi sebenarnya elektroteknik itu ada lagi yang lebih mengacu lagi ke automatisierungnya itu atau perobotan, atau sebenarnya mirip-mirip sih, tapi pada dasarnya adalah sama, yaitu elektroteknik. Tapi kalau yang jurusan saya ini sebenarnya lebih pensuplai ini listriknya, yaitu berkisaran 230 sampai 400 volt biasanya, begitu. Aso. Kemudian Lebih Ausbildung penyedia ya. Oh, penyedia. Oke. Untuk Ausbildung bidang teknik itu sebenarnya ada berapa aja sih, Mas? Gimana, Mbak? Maaf. Ya, Ausbildung bidang teknik itu sebenarnya ada berapa? Ada berapa bidang, ada berapa Bereich di Jerman? Di Jerman banyak sekali, Mbak. Kalau misalnya yang saya tahu, seperti contohnya teman saya sendiri, ya kemarin yang baru lulus itu adalah Mechanical Verfahrenstechnik,
Kalau misalnya mau dilihat di sini tuh saya ada atau kita bisa langsung aja kali ya, langsung ke websitenya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ini mau melihat daftar jurusan Ausbildungnya itu sebenarnya saya udah disediain di slide selanjutnya, Mbak. Kalau misalnya ini menyangkut ke Sini ya, ke ini, iya slide selanjutnya tuh yang ini. iya di situ. Di sini ini adalah website di mana kita bisa melihat di jurusan-jurusan apa saja yang tersedia di Jerman. Jadi begitu. Jadi itu nggak hanya teknik, tapi secara ini tuh banyak banget. Contohnya di Ausbildungsstätte saya itu adalah yaitu di perusahaan saya sendiri itu ada Mechatroniker, itu juga teknik, dan ada juga Anlagemechaniker. Anlagemechaniker tuh lebih ke kalau misalnya di studi itu seperti Maschinenbau lah, mereka yang bagian pengelasan dan lain-lain, ya mesin-mesin, lebih ke mesin. Karena di perusahaan saya ini adalah perusahaan penyuplai listrik dan gas sebenarnya. Dia di bawahnya NVAM Group gitu. Jadi di bawahnya NVAM Group adalah ada Midnet Gas, Midnet Strom, dan NVA Term itu juga. Jadi perusahaan kami bergerak di bidang penyuplai listrik ya, kayak PLN-nya di Indonesia lah lebih tepatnya. Ya, gitu. Kalau spesifik kerja saya sendiri sebenarnya ya itu ya kayak memonitoring trafo gitu. Dan maintenance atau wartung ya kalau misalnya bahasa ininya. Begitu. Oke. Terus Mas Reski mungkin bisa ceritakan tentang apa aja sih maksudnya Ausbildung di bidang teknik itu, maksudnya secara umum atau gambaran secara umumnya itu bagaimana, apakah dia seperti pekerja magang atau kita langsung terjun di perusahaan itu kayak karyawan biasa sebenarnya Ausbildung ini di bidang teknik itu bagaimana? Iya, sebenarnya menarik sih sebenarnya Ausbildung. Ya secara umum sebenarnya Ausbildung itu kan adalah ini ya apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu vocational training atau sekolah vokasi. Tapi saya nggak yakin apakah ada penyetaraannya di Indonesia atau bisa disamakan di Indonesia. Kalau yang saya tahu adalah sekolah vokasi ini baru dicanangkan setelah dari ini kemarin waktu ketika Bapak Anies Baswedan jadi Kemendikbud ya itu. Nah itu mereka sempat survei ke Jerman dan ingin mempraktekkan Ausbildung itu sendiri di ini. Jadi secara umum sebenarnya Ausbildung teknik ini ya sama seperti Ausbildung lainnya bisa dibagi. Jadi sistemnya tuh kalau misalnya di perusahaan saya tuh dibagi tiga fase ya. Fasenya ada fase sekolah, fase kerja, dan fase praksis atau praktek. Nah, kita sendiri sebenarnya di situ ya kalau misalnya di vergleichen atau disamakan atau dicocokkan itu sebagai magang lah, bisa dibilang magang ya mungkin atau trainee bisa disebut trainee. Manajemen trainee, semacam manajemen trainee atau lebih ke emang agak susah sih ya, soalnya sistem kita sama sistem Jerman itu kalau disamakan itu mungkin nggak juga. Terus dibilang sekolah vokasi nggak mungkin juga, karena yang saya tahu sekolah vokasi di Indonesia ya dia kuliah hanya 3 tahun dan setelah kuliah baru bisa kerja, bukan kayak Ausbildung. Kalau Ausbildung mungkin kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja.
Benar, 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 benar. Jadi kalau misalnya Ausbildung sendiri di Indonesia, setahu saya berbasisnya adalah pada universitas dan atau institusi seperti itu ya. Nah, kalau Ausbildung di Jerman ini adalah berbasisnya pada perusahaan yang 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 menyediakan itu gitu. Jadi contohnya mungkin kiranya nih, wah perusahaan udah ngelihat nih dalam 5 tahun lagi pekerja-pekerja saya udah mau rente atau udah mau pensiun, udah pada mau pensiun dan nah itu dalam waktu beberapa ini tahun mereka harus menyediakan pekerja-pekerja handal yang bisa siap untuk menggantikan si rentner itu. Orang-orang yang udah rente. Nah, yang saya lihat sih emang masa sekarang ini masa usia rentenya juga lebih banyak, makanya di Jerman ini kemungkinan untuk Ausbildung itu banyak sekali begitu. Dari yang dulunya tuh sebenarnya Ausbildung itu hanya untuk orang Jerman kebanyakan ya. Itu jarang banget untuk Ausländer atau untuk orang-orang yang dari luar negeri Jerman gitu. Iya. Saya juga dulu diceritain juga sama dosen saya waktu saya kuliah, dia juga mereka bilang ya Ausbildung itu sebenarnya emang khusus untuk orang Jerman, tapi tahun berapa itu dibuka untuk Ausländer, mungkin buat ininya kali ya, untuk ya biasalah regulasi pemerintahnya di Jerman, terus biar meningkatkan tingkat ekonominya buat negaranya. Jadi ya Ausländer dibukakan, tapi ya mungkin ada beberapa bidang yang mungkin kita kurang tahu dari Indonesia, karena kan banyak yang dari Indonesia yang kita dengar itu adalah gastronomi, kemudian Pflege itu perawat, terus apalagi perhotelan. Nah, itu lebih gampang karena kata teman saya juga kebetulan dia di gastronomi, itu lebih banyak Ausländernya dibanding yang lain kayak gitu. Kalau di bidang Mas sendiri itu banyak nggak sih Ausländer? Kalau di teknik sangat sedikit. Saya satu-satunya Ausländer malah di perusahaan saya, satu-satunya Ausländer yang untuk angkatan saya ya. Dan di sekolahnya juga saya satu-satunya Ausländer. Jadi ya satu tantangan tersendiri sih. Tapi oke lah menurut saya, mereka sangat terbuka, sangat fair lah, sangat baik juga untuk berteman sama saya, membantu kesulitan-kesulitan saya. Iya, apalagi kalau bekerja sama orang Jerman tuh gimana gitu kan. Wah, iya benar. Iya benar tadi kalau untuk teknik sendiri benar-benar emang sedikit sih kalau misalnya sekarang Ausländer, karena emang kualifikasinya tinggi, karena begitu ya. Kalau misalnya Pflege, gastronomi itu mereka lumayan banyak yang untuk orang Ausländernya. Teman saya juga di sini sekitaran Leipzig, Halle sini, yang Pflege tuh banyak sekali, tapi yang teknik atau yang berbau teknik itu hanya 3 yang saya tahu. Dan satunya ini juga kemarin tidak memutuskan untuk tidak lanjut. Ya sebenarnya dibilang gampang juga tidak gampang sebenarnya kalau misalnya tidak siap gitu ya. Sebenarnya dibilang susah juga nggak susah, makbar gitu. Oke. Iya sih. Bisa. Iya, saya juga pas dengar Ausbildung teknik tuh, wow, gimana ya? Maksudnya kan memang Jerman itu negara teknologi, teknologinya maju kan, dan ya pasti orang-orang yang ada di situ tuh yang berkecimpung tuh ya orang-orang mereka kayak gitu, dan mungkin orang Ausländer pun juga sedikit, paling dari negara lain ya mungkin banyak dari orang mana saya juga kurang tahu, soalnya yang saya dengar Ausbildung teknik itu kualifikasinya pasti tinggi banget. Nah, kalau Mas boleh ceritakan kualifikasi apa sih yang menurut Mas itu agak sedikit sulitan gitu dari kita, dari untuk ya Ausländer itu sendiri, makanya terbilang
sulit atau cuer. Ya, sebenarnya kualifikasinya itu ini sih Mbak, termasuk benar termasuk tinggi gitu. Tapi saya yakin untuk orang Indonesia sendiri untuk menyelesaikan apa yang dibutuhkan perusahaan itu sebenarnya mumpuni. Yang paling penting itu yaitu bahasanya sendiri sih. Jadi satu hambatan paling besar di Jerman sendiri dalam berkegiatannya itu bahasa. Jadi kalau misalnya kualifikasinya itu seperti contohnya ketika saya mendaftar ke perusahaan itu ya seperti Lebenslauf, itu ya standar Lebenslauf, terus Anschreibung, terus setelah ya cuma itu dulu sih, sama ijazah benar, sama ijazah SMA atau SMK gitu. Kalau untuk Ausbildung sendiri itu hanya membutuhkan ijazah SMA atau SMK. Dan kalau Uni itu membutuhkan ijazah Abitur. Nah, Abitur itu bisa disetarakan oleh kalau untuk Ausländer itu ya Student College itu gitu. Nah, jadi yang terpenting yaitu Anschreibung dan Lebenslauf itu sih sebenarnya ketika tipsnya tuh ketika mendaftar Ausbildung itu yang paling penting itu harus ketika kita menjual diri kita ke perusahaan atas kemampuan kita itu begitu. Nah, setelah di recheck lagi mungkin dari sama perusahaannya. Nah, dari situ nanti kita biasanya ada interview dan ada Eignungstest gitu. Eignungstest itu kayak ya kalau untuk teknik itu kayak matematika dasar dan lain-lain dan fisika kayak gitulah tesnya kayak gitu. Terus nanti ada tes praktek juga bagaimana karena kita berkecimpung di dunia listrik kan kita dites ini kayak buat rangkaian dasar lah rangkaian listrik kecil itu kalau misalnya itu bisa dipelajarin. Saya SD setahu saya juga seingat saya belajar itu juga kok. Saya ngebuat rangkaian listrik memakai baterai, tapi agak sedikit di-upgrade sedikit lah. Bagaimana? Oh, berarti itu kayak ujian praktek ya kalau misalkan di SMA ya. Karena dulu juga saya waktu SMA ada ujian praktek dan prakteknya itu lumayan buat yang listrik. Nah, iya. Kalau untuk bidang lain, teknik apakah juga ada tes seperti itu, Mas? Itu kembali lagi ke perusahaannya biasanya semakin besar perusahaannya pasti semakin ketat. Nah kebetulan perusahaan saya sendiri ini ya termasuk perusahaan yang besar karena ya bergeraknya di 3 Bundesland ya Mbak ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil atau yang biasanya kalau kita bisa ngelihat perusahaan kecil atau besar itu biasanya mereka ngambil membutuhkan acubinya tuh banyak atau enggak nih biasanya. Kalau misalnya kita lihat dari situ aja sih, kalau dari kacamata kita lah sebagai orang awam, sebagai acubi sendiri. Wah ini acubi ini perusahaan ini membutuhkan acubi cuma 1 kayak gitu. Nah dan itu gampang sih menurut saya kalau misalnya untuk mendaftar gitu. Untuk mendaftar ya, iya. Gitu karena biasanya tuh perusahaan-perusahaan kecil itu ya di kota-kota kecil atau di kota-kota besar tuh jarang juga atau enggak kota pinggirannya kota besar lah gitu contohnya. Oke. Nah, untuk kualifikasi bahasa itu minimal berapa sih, Mas? Kalau untuk bidang teknik sendiri buat dapat perusahaan yang besar itu bahasa B1 setahu saya. B1. Tapi karena emang saya udah ini kan abitur itu kalau abitur tuh kalau di sini disamakan dengan C1. Jadi nggak masalah. Jadi B1 udah cukup sebenarnya. Sebenarnya udah cukup kalau secara teorinya ya, yang secara kualifikasi mereka. Tapi secara praktek kita butuh perfect-perfectnya sih karena kembali lagi kita bekerja itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Iya benar. Emang sih. Tapi kalau misalkan B1 dari sini dan ya kan namanya juga
Sprachlernya itu bahasa Indonesia, dan otomatis untuk sprechen-nya, untuk speaking-nya mungkin agak sedikit susah ya Mas ya, makanya kita butuh level tinggi kalau dari Indonesia. Mungkin loh. Kalau saya sarankan lebih baik dari Indonesianya udah lebih dari B1. Oke, kualifikasinya B1. Tapi kita kayak sadar-sadar diri lah. Maksudnya yang kita lawan itu bukan Auslander juga, atau juga Auslander juga yang mungkin bahasanya juga lebih bagus gitu. Jadi lebih baik setinggi-tinggi mungkin untuk sebelum ke Jerman mempersiapkan bahasa itu nomor 1. Kalau misalnya kita nggak bisa berbahasa, berkomunikasi di sini, iya benar. Gimana? Iya, makanya saya aja yang mungkin guru bahasa Jerman juga masih mikir kali kalau mau Ausbildung bidang ini, soalnya ya kualifikasinya lumayan. Terus istilah-istilah yang akan kita hadapin juga banyak kan Mas, nggak mungkin nggak ada di buku bahasa Jerman, itu ada buku teknik lain, dan saya pernah baca waktu itu sempat jadi bahan skripsi saya dulu, bidang teknik, dan saya ngambil di ITB waktu itu ada buku teknik. Wah itu apa ya kombination Wörter atau kombinasi kata itu banyak banget, dan saya aja cari di kamus itu ini apa, saya nggak ngerti, jadi tanya sama teman saya yang teknik, oh ini istilahnya ini kalau di teknik. Oke, berarti beda banget sama bahasa umum. Iya gitu. Iya Mbak, benar-benar setiap Fachbegriffnya pasti susah. Jangankan dalam bahasa Jerman ya Mbak ya, kita dalam bahasa Indonesia, sesama bahasa Indonesia aja banyak Fachbegriff yang kita nggak tahu kan. Misalnya kita misalnya terbiasa mungkin orang ekonomi gitu, dikasih bahasa orang teknik juga mungkin ada yang sesuatu yang nggak kita tahu, apalagi kita sebagai Auslander di sini ya. Kita belajar kita belum nyampe ke Fachbegriffnya aja kita udah stuck gitu ya. Iya. Makanya itu. Jadi emang paling penting ya bahasa. Sampai sekarang pun saya udah berapa tahun di Jerman juga, setiap hari juga masalahnya tetap bahasa. Belajar bahasa Jerman. Iya, ya karena Muttersprachler kita ya bukan Deutsch, bukan Jerman, tapi Indonesia, jadi ya bahasa asing kita harus belajar gitu. Iya. Oke, terus gitu. Ngomong-ngomong durasinya itu berapa lama sih Mas? Dan di dalam dalam Ausbildung itu apa aja yang Mas harus lakukan? Apakah ada ujian atau praktek atau gimana? Maksudnya ujian praktek atau bagaimana? Bisa Mas ceritakan ke kita? Iya, kalau dari jurusan saya sendiri, ini 3,5 tahun seperti yang udah dituliskan di situ ya. Kalau misalnya teman saya contohnya di Verfahrensmechaniker itu 3 tahun doang. Dalam 3 tahun setengah itu, saya tuh mulai waktu itu Agustus akhir. Terus itu 2017 ya, 2017. Terus 2019 Februari, sekitar Maret. Nah, itu ada Zwischenprüfung. Zwischenprüfung itu terbagi atas 2 juga. Yaitu theoretische Prüfung sama praktische Prüfung. Dan Anteil dari Zwischenprüfung itu adalah 40% dari keseluruhannya, dari gemeinsam notenya. Sekitar 40%. Terus nah ini kemarin tanggal 1 Desember kemarin saya baru menyelesaikan Schriftliche Abschlussprüfung Teil 2, yaitu Abschlussprüfung ini berarti Prüfung yang kedua. Ini Prüfung yang penentu, yang antailnya itu sekitar 60%. Nah, di jurusan saya
Abschlussprüfung, schriftliche Prüfung ini terbagi atas 3, yaitu Funktionsanalyse, und dann Systementwurf, und dann satu lagi Wirtschaftskunde. Jadi Wirtschaftskunde itu mempelajari bagaimana mempelajari Recht lah, lebih tepatnya Recht, hak-hak kita dalam pekerja bagaimana, Arbeitsvertrag bagaimana, kayak apa ya, lebih ke hak-hak kita sebagai pekerja, bagaimana hak cuti, hak pause, hak kayak misalnya contohnya istri saya ini baru melahirkan kan, hak Elternzeit bagaimana ya, semua hak-hak itu dipelajari di Wirtschaftskunde itu. Nah, Funktionsanalyse sama Systementwurf itu sebenarnya kurang lebih sama apa yang kita pelajari selama 3 tahun terakhir. Begitu. Terus nanti Februari baru Praktische Abschlussprüfung. Itu seharian sih biasanya. Oh ya, sekarang sedikit menggambarkan kalau misalnya praktisnya itu, jadi kayak kita dikasih ini apa namanya, gitar gitu untuk apa ya, sebagai simulasi lah, simulasi grosse Anlage disimulasikan di klein Anlage gitu, kayak gitu. Jadi kita sehari kemudian kita udah dapat sehari sebelumnya kita udah dapat ini dokumentasi semua untuk Prüfung. Kita harus apa namanya, memprogram itu semua, program semua di apa namanya, di standar betripnya lah pokoknya, standar betrip. Jadi nanti ketika hari hanya kita dikasih lembaran yang lanjutannya, Erweiterungnya. Nah, kita di situ disuruh einstellen lagi, umbawan lagi sesuai apa yang diminta di Erweiterungnya gitu. Di Abschlussprüfung yang nanti di Februari kurang lebih begitu juga, tapi ditambah kita nambah lagi programirannya lagi, gitu sih. Oh gitu. Jadi emang sedikit complicated kalau misalnya sedikit complicated banget ya, sedikit apa namanya, complicated banget. Nah, itu kalau misalkan di bahasa Indonesia kan, apakah dia sama kayak master degree atau master studium? Kayak saya nih, saya hanya tesis terus nanti disidangkan bahan tesis saya begini-gini atau beda gitu loh Mas? Soalnya yang saya tahu kalau di Indonesia kayak master degree itu tesis, terus kalau teknik kan ada ini, ada apa sih namanya, ada praktikumnya. Nah itu kurang lebih sama atau beda Mas? Soalnya saya dari tadi tuh apa ya, ingin menyamakan gitu biar anak-anak yang lain biar apa ya, paham gitu untuk Schwitzen und Abschlussprüfung ini sebenarnya. Enggak, kalau misalnya kita ngomong studium sama Ausbildung tuh udah benar-benar andere Welt sih. Kita nggak ada vergleichbarnya gitu, nggak ada yang bisa disamakan. Ya, jadi biasanya tuh Ausbildung tuh sebenarnya untuk orang-orang yang langsung mau kerja aja gitu, nggak pengen gimana bisa disebutnya, nggak pengen ribet lah, pengen studium dan lain-lain kayak gitu. Jadi ketika dia udah nemukan passionnya atau apa, gue pengen jadi ini nih, udah tinggal cari aja. Misalnya contohnya ya gue pengen jadi pilot atau apa contohnya. Pilot kan juga nggak butuh studium lah kalau misalnya di Indonesia ya, contohnya kayak gitu. Misalnya pengen udah langsung Ausbildungnya itu. Jadi benar-benar Jerman itu menempatkan sesuatu itu sesuai apa yang diinginkan masyarakatnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu apa-apa gitu. Kalau misalnya mau di bank, langsung Ausbildung di bank juga bisa. Tapi kalau misalnya mau berjenjang, nah mereka membutuhkan studium itu. Jadi emang nggak bisa disamakan. Jadi Ausbildung sendiri itu sebenarnya masih di bawahnya bachelor, Mbak. Jadi gitu. Okay. Itu jadi nggak bisa jadi Schwitzen sama Abschlussprüfung itu adalah serangkaian dari
Ausbildung, jadi nggak bisa disamakan dengan Prüfung-Prüfungen di ini sendiri gitu. Nanti kalau misalnya dari Ausbildung sendiri itu bisa dilanjutkan, nanti ada Weiterbildung. Itu apa, Mas? Weiterbildung itu Meister ya Mbak ya, untuk Meister, bukan Master, Meister. Meister itu biasanya lebih spesifik lagi kerjanya, lebih ke dokumentasi penempatan itulah gitu. Tapi itu pun juga masih di bawah bachelor. Masih jadi tangan kanannya bachelor biasanya kayak gitu. Bachelor tuh biasanya mereka bisa planning tapi mereka kurang ini Mbak, kurang tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau misalnya Meister sama Ausbildung ini, itu tuh mereka benar-benar orang lapangan. Kayak gitu. Yang hitung-hitung itu orang-orang bachelor biasanya kayak gitu. Berarti ada dua ini ya Mas ya, udah ada dua apa sih namanya ibaratnya, yang kalau misalkan ya udah kalau untuk masalah hitungan ini yang buat yang misalkan studium, maksudnya yang kuliah gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah praktikum atau masalah teknisinya mungkin ke orang Ausbildung gitu ya Mas ya? Ya, secara gampang disimpulkannya begitu. Walaupun di Ausbildung juga ada hitungannya. Mereka pakai hitungan dalam mengerjakan sesuatu. Tapi ini lebih ke praktikum ya Mas ya. Kalau studium kan lebih ke teori. Gitu ya. Bisa saya simpulkan sekitar 70%-nya itu praktek. Oke. Kemudian gitu, Mbak. Firman Weiter. Nah, kan tadi ada Weiterbildung, terus ada apa lagi Mas? Ada Meisterbildung. Nah, terus kita itu tuh dari Indonesia pernah dengar dual studium. Itu tuh sebenarnya apa sih Mas dual studium? Apakah 2 kali kuliah? Jadi saya pribadi itu baru dengar dual studium pas ya mengajarkan anak-anak yang pengen Ausbildung, terus dia nanya ke saya, Frau, dual studium itu apa sih? Saya pribadi pun juga nggak tahu itu apa, karena dulu waktu saya kuliah nggak dikasih tahu dual studium, dan Ausbildung yang saya tahu cuma hanya untuk orang Jerman. Nah itu Mas Rizky yang bisa sharing ke kita itu apa dual studium? Iya, kalau dual studium itu sebenarnya kurang lebih sistemnya sama seperti Ausbildung. Dan biasanya juga di dual studium, kalau di perusahaan saya sendiri pribadi, dual studium itu di dalamnya Inhalt-nya itu juga ada Ausbildungnya gitu. Mereka tergantung perusahaannya sebenarnya. Dual studium itu sebenarnya intinya adalah kita kuliah dan bekerja. Ketika kuliah, waktunya kuliah, kita benar-benar kuliah. Nanti ketika semester varian, kita pergi ke Betrieb untuk kerja. Dan kita punya Anspruch Urlaubnya itu 30 hari biasanya, kurang lebih dalam setahun. Jadi ketika waktu kerja bisa tetap ngambil cuti. Jadi emang benar-benar kalau misalnya student di Jerman sendiri kan banyak ya kerja, mungkin kuliah sambil kerja, tapi kerjaannya itu tidak mendukung apa yang dikuliahin. Nah, dual studium ini salah satu maksudnya pilihan yang sangat baik, tapi kualifikasinya sangat-sangat tinggi. Contohnya juga saya sebenarnya ketika daftar masuk Ausbildung ini benar-benar underwhelmed gitu, karena saya sebenarnya daftarnya dual studium, tapi karena ketika waktu itu di akhir-akhir freeze-nya, Platz yang saya bewerben itu, yang saya daftar itu sudah full. Jadi mereka menawarkan, ini nih kita ada Ausbildung di bidang yang sama gitulah. Oke, saya mikir-mikir ketika itu, ya
saya bilang, oke, saya butuh waktu untuk mempertimbangkan itu sekitar 3 hari kayak gitu. Setelah 3 hari, oke lah, Bismillah coba aja, karena alhamdulillah sih, saya banyak belajar sesuatu yang baru yang saya mungkin nggak akan bisa dapatkan ketika saya cuman studium atau apa gitu. Terus juga ada lagi namanya begleitende studium, Mbak. Begleitende studium itu seperti apa ya namanya? Kayak kelas karyawan ya, kayak gitu. Oh, oke. Jadi Berarti biasanya kerja dulu terus kuliah gitu. biasanya itu untuk pekerja-pekerja yang kayak gitu, yang pengen oke, pengen kuliah, lanjutin kuliah bisa, itu biasa kayak gitu. Dan biasa juga yang dari Ausbildung ini bisa dianerkan beberapa, biasanya kayak gitu, bisa dianerkan dari Zeugnis Ausbildung, apa yang udah dapat di Ausbildung kayak gitu. Nah, saya rencana nanti juga pengen ngelanjutin studium lagi setelah itu, pakai programnya begleitende studium ini, dan saya lagi mengajukan ke perusahaan saya untuk setidaknya di Unterstützung, nggak secara finance tapi secara waktu lah setidaknya, karena secara finance Unterstützung saya butuh unbefristete Arbeitsvertrag gitu. Nah, saya kan sementara setelah Ausbildung ini itu ini ya di kontrak setahun dulu sebagai Jungfachmitarbeiter namanya. Sebenarnya sama Mitarbeiter, tapi karena emang masih fresh gitulah ya, jadi masih belum bisa kerja sendiri, biasanya dalam setahun penyesuaian. Oke. Kayak gitu. Berarti kayak fresh graduate lah ya, Mas ya, kalau Ya. di Indonesia. Oke. Baik. Lanjut. Kayak gitu. Menjawab Mbak ya, kalau misalnya dual studium tadi, kalau misalnya nggak menjawab, bisa ada yang ditanyakan lagi. Ya, mungkin nanti dari pesertanya bisa tanya ke Mas dual studium. Nah, karena kita batasan waktu, nah sekarang Mas bisa ceritakan lika-liku Ausbildung. Pertama dari kendala bahasa, kedua dari pencarian Unterkunft, yang ketiga Anerkennung itu bagaimana? Karena ya Ausbildung itu kan macam-macam orang kan pasti beda erfahrungannya, beda pengalamannya. Mas, ceritakan sedikit mungkin. Iya, lika-liku Ausbildung sebenarnya kalau menurut saya sih ya seperti Ausländer lainnya sih, yang paling utama yang seperti saya sering sampaikan, bahasa itu yang paling sulit sebenarnya kalau menurut saya. Saya pun tetap tiap hari belajar, dan saya orangnya cuek amat. Kalau misalnya saya emang nggak ngerti, saya bilang sama teman saya, bisa nggak lu ngulangin lagi apa yang lo ini, gue nggak ngerti maksudnya ini apa. Kalau misalnya nggak ngerti ini artinya apa, langsung aja tanya, oh sorry gue nggak ngerti ini artinya apa ya dalam bahasa Inggris, atau nggak kalau misalnya mereka jelasin juga nggak bisa atau apa, kayak gitu sih. Yang paling menurut saya paling ini tuh emang bahasa sih. Kadang-kadang kita nggak terbatas mengungkapkan ide-ide kita karena kita terbatas bahasa. Terkadang begitu. Nah, terus ya mental, benar, mental sih yang paling juga penting menurut saya ketika berangkat ke Jerman atau ingin ke Jerman. Mental oke lah, mental harus nomor 1 sebenarnya sebelum bahasa. Mental itu harus nomor 1. Kalau misalnya mentalnya masih belum disiplin dan waktu masih jam karet dan lain-lain, ya mending dilupakan aja pengen berkegiatan di Jerman, pengen studi di Jerman, pengen kerja di Jerman atau apa. Karena orang Jerman nggak main-main dengan waktu. Misalnya ya jam 10, ya jam 10, jam 11, jam 11. Bukan jam 11 baru datang ya maksudnya. Jam 11 terminnya atau janjinya, 10 menit atau 15 menit sebelumnya harus sudah datang. Itu yang namanya on time atau enggak pünktlich. Ya. Begitu ya. Tadi Mbak Mulia ini ya menyinggung Unterkunft ya, atau mencari akomodasi mungkin ya. Ya, secara allgemein atau secara general
mencari Wohnung atau mencari apartemen di sini ya sama aja sebenarnya, tinggal dicari di WG Gesuch atau apa, dan contoh yang lain, atau Immobilien Scout, atau itu website pencarian Wohnung. Biasanya di situ kita tinggal nyari tinggal kotanya, atau spesifiknya, misalnya contohnya saya nih, saya di Leipzig tinggal di Eisenbahnstraße, sekitaran Eisenbahnstraße. Itu yang menurut saya, saya pengen tinggal di sini karena emang di depan ada masjid, terus di depan raya tuh banyak, misalnya contohnya setiap hari Sabtu hari kayak gini, ada pasar kaget atau apa kayak gitu. Terus banyak toko halal di sini kan. Saya oke, saya pengen nyari daerah situ ya. Tinggal nulis kode posnya di situ berapa. Tinggal dicari, nanti muncul semua. Ya udah, setelah itu paling kalau misalnya ini tinggal nulis atau nelpon, ya saya tertarik sama Wohnung Anda dan lain-lain, nanti tinggal ada Besichtigung. Berapa lama setelah Besichtigung, kalau misalnya oke semua, pemilik Wohnungnya oke, atau vermieternya oke, ya biasanya yang dibutuhkan mereka adalah hal Unterstützungnya atau finance Unterstützungnya dari mana mereka biasa membutuhkan. Kalau misalnya student biasanya membutuhkan spare kontonya atau konto Auszugnya kayak gitu. Kalau misalnya pekerja mereka membutuhkan Arbeitsvertragnya kayak gitu sih, Mbak. Terus dan beberapa orang membutuhkan biasanya SUVA atau, dan juga SUVA itu setahu saya itu SUVA itu adalah kayak surat penyataan kalau misalnya bahwa kita tidak terlilit hutang sama bank, atau tidak masalah lah kita pernah sama bank atau apa, kita punya contohnya kartu kredit yang nunggak dan lain-lain, itu biasanya diurus sama SUVA. Itu mohon dicari lagi, Mas. SUVA saya juga kurang paham, tapi saya waktu itu nggak pakai SUVA. Dan biasanya juga vermieter itu membutuhkan Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung itu contohnya ini ya, asuransi untuk contohnya kalau misalnya rumah kebakaran dan lain-lain, perabotan, kalau misalnya tiba-tiba rusak, nah itu yang nanggung adalah Haftpflichtversicherung itu. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan dari Indonesia, kita harus nyari asuransi dong buat itu, atau kalau misalkan kita lamar dari Indonesia, apakah sudah tercover dari perusahaannya, Mas? Untuk kalau tergantung perusahaannya, apakah mereka menyiapkan itu. Tapi setahu saya perusahaan nggak akan menyiapkan itu, karena tergantung. Kalau misalnya daftar sendiri kayak gitu, biasanya sebenarnya di zaman sekarang ini ya, maksudnya ketika waktu corona ini sebenarnya opportunity sendiri sebenarnya untuk mendaftar di Indonesia dari Indonesia, karena mungkin semuanya bisa dilakukan secara online dan lain-lain. Nah, nanti ketika itu kayaknya ketika butuh itu kita nggak langsung nyari Wohnung deh, Mbak. Mungkin bisa nyari yang dari Airbnb dulu atau hotel, dan ketika kepastiannya udah ada baru kita bisa nyari Wohnung sesuai sama yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya mencari Wohnung dan lain-lain. Menurut saya terlalu sulit kalau misalnya dari Indonesia terus harus nyari Wohnung dari Indonesia, itu menurut saya susah, karena syaratnya di sini untuk dapat Wohnung itu sendiri ya Besichtigung itu. Oke. Susah juga ya. Ya soalnya kan kalau kita kan ada keterbatasan sama visa, dan visa itu harus jelas kan kita tinggal di mana, kemudian kita kerjanya ini di mana. Soalnya dulu juga saya waktu ke Jerman, waktu itu saya summer course, dan itu sebenarnya saya nggak nyari Wohnung. Kebetulan ada saudara saya tinggal di sana, dan mereka nggak mau nanggung sebenarnya, nggak mau jadi jaminan. Itu berat buat mereka, kata kakak saya kan. Ya udah, bilang aja dari universitas ini. Ya udah, pas saya tulis di universitas itu, mungkin kalau misal universitas, mungkin logis ya Mas ya, karena dikasih Wohnung kayak gitu. Nah terus saya juga bilang sama pihak universitasnya,
bisa nggak ditulis akomodasi itu dari kalian. Saya bilang kayak gitu dari ke pihak universitasnya. Terus ya udah pas sampai sana itu saya gratis dapat wodongnya karena ya tinggal di tempat kakak saya. Kalau enggak nanti kakak saya dimintain jaminan, dan ya itu agak berat buat kedutaan. Kayak gitu sih yang saya tahu. Makanya banyak yang nanya, Frau bisa nggak sih kalau nyari wodong dari Indonesia? Bisa aja, tapi itu harus butuh waktu. Misalkan kayak tanya-tanya ke anak-anak PPI. Saya tuh selalu ininya ke anak-anak PPI karena kan yang saya tahu PPI akan membantu anak-anak dari Indonesia. Saya juga dulu tuh sering tanya anak-anak PPI, gimana nih? Udah kamu ini aja, nanti kalau misalnya ada apa-apa kita bantu kok gitu. Saya sempat ini juga join di join PPI Jerman. Padahal saya nggak di sana. Kayak gitu. Makanya emang agak susah sih untuk bono dari Indonesia. Iya benar sih, kalau PPI Jerman, kalau misalnya ini sering aja mantau-mantauin PPI Jerman dan lain-lain. Banyak pelajaran biasa dari situ, misalnya dari kultur-kultur anak Indonesia, bagaimana dari situ, bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu bisa dilihat dari PPI Jerman juga kok, misalnya menurut saya. Apakah mereka ini ya aktif-aktif aja lah kalau misalnya ini, kalau misalnya ikhtiarnya kan nggak akan ini deh, nggak akan mengkhianati hasil pasti. Iya benar. Ya sih, gitu. Tadi apa lagi Mbak ya pertanyaan kalian? Apa sih untuk terus apa lagi ya? Oh ya, Anarkenung. Oh untuk ini penyetaraan tadi. Ya. Penyetaraan. Penyetaraan SMA, SMK ya. SMA, SMK gitu. Iya. Kalau misalnya, saya tadi sudah sempat singgung kalau misalnya untuk Ausbildung itu tidak membutuhkan Abitur atau student college lah kalau untuk Ausländernya. Jadi paling butuhkan adalah ijazah SMA dan SMK. Dan itu harus Ini bisa dimutkan dulu siapa Rominca? Ini saya nggak bisa. Ya, udah? Udah kayaknya. Ya, penjara SMK dan SMA ya tadi. Dan itu butuh di Übersetzung. Dan itu banyak lah, maksudnya di Indonesia mungkin Übersetzer tersumpah kayak gitu. Kalau misalnya enggak, saya juga ada kenalan yang dari Berlin dan itu tapi biasa harganya kalau misalnya di sini biasanya harusnya mahal, lebih mahal daripada Indonesia karena emang di sini. Tapi itu orang Indonesia juga, tapi kan tetap aja harga mereka di Jerman. Jasanya mereka ya jasa sini. Saya ada langganan saya biasa untuk ini pembuatan SIM. Contohnya kemarin saya juga itu semua dan lain-lain. Oke. Kemudian tadi nih udah ya Mas ya, seberapa pentingkah persiapan bahasa, dan yang terakhir itu apa saja fasilitas yang didapatkan selama Ausbildung. Iya. Ini nih yang saya sangat suka ya, maksudnya sekolah kayak gitu. Sekolah ini benar-benar ini sih Mbak, hal baru yang nggak mungkin saya akan bisa dapatkan menurut saya kalau misalnya saya studium. Karena sekolah ini saya benar-benar ikut sekolah. Sekolah tuh benar-benar kayak sekolah ya. Ada pelajaran olahraganya dan lain-lain kayak gitu. Dan saya benar-benar belajar gitu. Yang biasanya saya belajar Deutsch als Fremdsprache, ini Deutsch als Deutsche Sprache. Kayak gitu. Saya belajar bahasa Jerman, bagaimana orang Jerman belajar bahasa Jerman. Dan itu menurut saya luar biasa sekali, lucunya juga lucu. Dan saya itu berlomba-lomba sama orang Jermannya sendiri gitu loh, untuk mendapatkan nilai bagus. Kalau misalnya saya udah dapat nilai bagus, saya ejek orang Jermannya sebagai Ausländer gitu loh. Dan itu menurut saya itu kegiatan lucu sih, maksudnya bagaimana. Dan orang Jerman sendiri, mereka juga, walaupun mereka jago belajar ngomong Jerman, secara gramatik mereka juga ketika nulis, ya, auch nicht besser als mich, gitu ya, kayak gitu.
Contohnya kemarin kan saya dapat apa namanya Abschlusszeugnisnote ya Mbak ya. Itu saya ada teman saya yang lebih jelek nilai Deutsch-nya, Endnote-nya gitu. Ya udah tuh saya bilang, wah kamu harus Slender gitu. Sampai kayak gitu. Itu bagusnya yang saya dapatkan menurut saya dari Ausbildung. Banyak sesuatu yang bisa saya dapatkan dari dunia Ausbildung, yaitu khususnya Ausbildung nih. Secara kultur, secara bahasa, saya juga terjun langsung. Maksudnya terjun langsung ketika di Ausbildung ini, saya dituntut, benar-benar dituntut. Menurut saya di studium saya waktu itu nggak dapat sih teman-teman yang benar-benar baik atau bukan benar-benar baik lah menurut saya. Benar-benar yang Jerman banget lah, baiknya pasti baik. Maksudnya benar-benar Jerman banget yang benar-benar mereka tuh makainya tuh bukan lagi bahasa Hochdeutsch gitu. Bahasa-bahasa Jerman yang benar-benar kita nggak akan pernah kita dapatin kalau misalnya kita cuman ngomong ke pasar atau kemana atau ini ke studium itu isinya Hochdeutsch semua Mbak yang kita kalau misalnya yang biasa dari Indonesia kan yang kita pelajarin sehari-hari kayak gitu itu Hochdeutsch semua gitu sih. Kalau dari sistem kerjanya sih ya kita benar-benar belajar bagaimana orang Jerman bekerja gitu. Orang Jerman itu juga ada malesnya, ada apa ini ya. Tapi yang saya bisa simpulkan orang Jerman itu adalah efisien dalam bekerja. Mereka juga ada malas, nggak begitu tekun juga, nggak bisa dibilang tekun, tapi efisien menurut saya dan disiplin gitu. Mereka waktunya sarapan benar-benar sarapan, waktunya makan siang benar-benar makan siang kayak gitu. Tapi ya benar-benar efisien waktunya untuk dipakai gitu. Itu sih. Oke, wow. Menarik juga ya. Jadi saya mikir juga nih, mau Ausbildung atau mau studium nanti. Atau studium dulu baru nanti Ausbildung ya. Pokoknya atau dua-duanya. Soalnya ada juga orang Jerman juga mereka selesai studium, mereka nggak tahu mau ngapa-ngapain itu. Karena emang selesai studium itu juga nggak mudah dalam mendapatkan kerja. Nah, opportunity-nya atau Vorteil dari Ausbildung, mereka siap kerja. Mereka nggak sesiap mereka lebih siap daripada orang studium gitu. Gitu. Tapi Nachteilnya kerugiannya atau Nachteilnya sebenarnya nggak Nachteil juga. Orang Ausbildung itu nggak bisa kemana-mana sih kalau misalnya kerja. Nggak bisa kemana-mana tuh, nggak bisa nyebrang ke bidang mana. Karena mereka benar-benar fokus di satu bidang gitu loh. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ausbildung itu untuk orang-orang yang udah tahu sebenarnya arahnya kemana, dia pengen jadi apa gitu. Pengen jadi programmer. Ya udah, belajar, langsung aja jadi programmer. Udah emang hobinya itu. Dia nggak akan ngerasa titik bosan. Nah, Ausbildung, kalau studium tuh masih bercabang-cabang lagi, walaupun misalnya contohnya seperti saya kemarin Energi und Gebäudetechnik. Nah, itu masih bercabang lagi, bisa jadi proyek manajemen atau nggak bisa jadi Gebäudetekniknya atau bisa jadi Anlage tekniknya. Itu masih banyak ininya. Kemungkinannya. Kayak gitu. Oke. Ini juga ya. Saya juga mikir nanti setelah ini pengen ke Jerman melalui maksudnya BFD dulu nanti baru Ausbildung karena kan untuk Ausbildung yang saya inginkan itu lumayan kualifikasinya lumayan. Jadi Lehrerin Tertier Tertier. Nih Tertier. Kalau saya nggak mau ngajar anak kecil, kalau anak kecil susah, mungkin maunya jadi Lehrer oder Dozentin di sana. Nah, ya maunya gitu. Cuman ya nggak tahu lah nanti apa disuruh. Udahlah nanti kuliah aja, nanti sampai sana baru sekalian yang kata Mas Rizky bilang mau yang yang kelas karyawan. Nah itu mungkin saya tertarik itu. Iya. Gitu. Oke.
So mungkin sekarang kita bisa sesi pertanyaan, Mas, karena udah jam 11 Iya. waktu Jerman. Boleh. Oke, Silakan. mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo? Silakan. Kalau mau ngobrol aja nggak apa-apa. Halo. Santai. Guten Abend. Halo, Guten Abend. Halo, Guten Abend. Kak Rizky dan Kak Mulia ya? Iya, betul. Oke, is Haisa Arianti. Aku mau tanya ini Kak, mengenai master studium sama Kak Rizky. Udah pernah dengar informasinya belum Kak? Apa nih maksudnya? Master studium gimana? Apa spesifik pertanyaannya apa? Untuk tekniknya Kak? Jadi kan kalau dual studium itu untuk S1-nya ya? Atau menyeluruh ya? Oh, dual studium maksudnya ya? Tapi ini yang masternya loh Kak. Kan pernah cari informasi, terus saya cari di Google Indonesia tuh susah banget ya untuk masternya. Pernah dikasih dicariin juga sama temen. Nah itu kualifikasinya tuh agak ya yang tadi kakak bilang emang agak tinggi banget gitu. Nah aku kayak lebih tahu lagi nih pada Kak Rizky. Kalau untuk master studium itu kayak gimana sih Kak? Kalau misalkan bisa sambil kerja yang tadi itu Kak. Terima kasih. Makasih Arianti. Iya. Ini mau langsung jawab aja atau ditumpuk dulu Mbak? Langsung jawab aja kali ya? Iya, langsung jawab aja. Aku saya lupa juga nih kadang-kadang nih, aduh. Ya. Oke. Mungkin saya mau bercerita juga karena saya juga pengen master studium. Waktu itu saya juga ada keinginan untuk kuliah di Jerman, S2, dan waktu itu saya cari info dan itu memang kualifikasinya agak berat karena kita harus pertama bahasanya dan kita harus tentukan kelas apa, maksudnya kelas bahasanya itu mau Jerman atau mau dua-duanya, maksudnya Inggris atau Jerman. Dan kebetulan waktu itu saya sempat ke EHEF, itu saya tanya ke DAD, nah itu tergantung universitasnya dan tergantung bidangnya. Nah, untuk jurusan saya pribadi itu lumayan banyak kualifikasinya, harus ini. Tapi kalau master studium kualifikasinya sebenarnya selain bahasa itu nilai bukan sih Mas? Soalnya dari saya itu nilai gitu. Tapi kalau dari teknik saya nggak tahu. Ya Mbak, benar. Benar sih yang udah disampaikan sama Mbak Mulia tadi. Sebenarnya kalau misalnya dual studium itu sangat memungkinkan banget untuk dual studium yang master ya. Master itu juga ini saya juga pernah ada kenalan yang waktu itu juga dual studium di Leipzig. Itu dia bekerja juga di Telkom Jerman ya, bukan Telkom Indonesia. Telkom. Dia dual studium melalui Telkom, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan lain juga yang menawarkan dual studium dan itu sangat terbuka banget menurut saya, apalagi di waktu sekarang saya bilang ya. Waktu sekarang mereka semua online dilakukan secara online semua. Jadi menurut saya terbuka banget untuk dual studium. Dan tapi tidak tertutup kemungkinan beasiswa juga banyak banget untuk S2, S3 ya. Kalau beasiswa tuh yang untuk S1 sangat sedikit lah, bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau S2, S3 banyak. Untuk stipendium banyak banget. Coba Arianti bisa dicari-cari, DAD contohnya tuh juga ini. Juga tidak menutup kemungkinan. Terus ada LPDP nggak tahu LPDP? Iya, LPDP juga ada juga ya. S2. Kalau S3 saya banyak banget. Kalau S3, S2 juga banyak sih. LPDP tapi saya belum pernah dengar sih.
yang S2-nya. Tapi di sini rata-rata S2 anak-anak Indonesia, dan S3-nya di Leipzig itu rata-rata stipendium semua. Gitu. Jadi coba aja nanti rajin-rajin nyari beasiswa, Arianti. Benar. Atau gitu. Kalau master sih untuk kemungkinan dari Indonesia banyak sekali. Dan ada yang ya stipendium, dan mungkin dari pemerintah Jermannya sendiri, Mas. Karena dosen saya juga dulu pernah sharing, dan kebetulan dia orang di AAD, dia bilang ya udah nanti coba cari dari universitasnya langsung. Benar. Dan kebetulan waktu itu saya nyari dan ada memang, cuman ya memang agak berat banget sih kualifikasinya, bahasanya. Terus itu minimal B2 kalau nggak salah. Malah sekarang naik lagi, tahu deh. C1, C2 ya. Iya benar. Gitu. Di universitas banyak kok juga ini. Kalau enggak langsung aja cari dual studium master. Apa jurusannya, tinggal cari di Google. Itu pasti ada semuanya, Arianti. Itu sekarang kembali ke kita, apakah kita mau rajin atau enggak. Di Jerman itu anak-anak studinya yang pinter kalah sama yang rajin. Jadi kita harus rajin-rajin aja gitu. Itu sih menurut saya. Kalau mau dual studium, benar-benar dual studium, cari dual studium. Misalnya contohnya udah dapat fachnya atau Studiengangnya udah dapat. Berarti kita cari tinggal perusahaan apa yang bergerak di bidang fachnya itu. Ya misalnya kalau listrik ya berarti bisa di Bosch atau di Siemens. Banyak banget. Mereka biasa itu ada semua di website mereka, ada karir mereka, dual studium ada kayak gitu. Tapi tentunya jangan yang paling penting adalah mental dan bahasa. Udah itu aja. Iya. Oke. Terus apakah ada lagi pertanyaan dari Guten Tag, Frau Muli und Kak Rizky. Guten Tag von Medan Indonesian. Aus Indonesia. Oke, ich möchte Frage. Kak, sebenarnya apakah masuk KFC Mechatroniker itu susah atau enggak? Soalnya kan gini, saya dari agent saya untuk belajar, B1 katanya udah bisa masuk KFC, padahal kan banyak yang bilang harus B2 gitu. Terima kasih. KFZ Mechatroniker, ya. Oke. Boleh saya jawab ya, Mbak ya? Ya, silakan. Iya. Secara ini sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan, yaitu kalau misalnya tadi namanya siapa lupa? Immanuel. Immanuel ya? Iya, Immanuel. Iya. Kalau misalnya Immanuel ini maksudnya pengen benar-benar KFZ Mechatroniker, pastinya udah menyiapkan ini ya, maksudnya bidangnya ketika misalnya nanti dites sekitaran tentang mechatronik gitu ya. Tapi mechatronik biasanya SPS sih, saya tahu juga karena saya belajar juga SPS dan pneumatik kayak gitu ya. Itu sih yang fachnya yang perlu disiapkan biasanya kayak gitu, sama matematika tentunya. Kalau misalnya untuk bahasa, yang saya bilang rata-rata emang semuanya tuh B1. Tapi jangan mau puas di B1 untuk dipersiapkan itu. Lebih baik ambil aman aja gitu. Mau B2, kalau misalnya bisa C1 sekalian C1 udah. Kayak gitu. Jadi jangan ini sih, maksudnya jangan stop di B1 doang, karena B1 itu juga belum ada apa-apanya di sini menurut saya. Saya juga yang misalnya contohnya udah lulus student college setara C1 juga masih banyak kekurangannya. Jadi tinggal dicari aja kualifikasi bahasanya apa B1, tapi jangan cuman ngambil minimalnya doang, ngambil bener-bener aman untuk bisa dipraktekkan, apalagi praktek ya tuh kayak gitu sih. Biasanya itu B1 sama B2 sih, bener. B1 atau B2. Oke, dan ke Kak saya boleh nanya lagi nggak Kak? Untuk nilai Hub Feel Pragen. Oke, silakan.
Karena saya bukan menyombongkan diri, maksud saya mungkin udah pernah kuliah. Memang kuliah saya juga D3 di salah satu politeknik di kota saya. Jurusan saya memang kuliah teknik mesin. Apakah itu pas kita membuat dokumen untuk pergi sana itu, apakah itu perlu kita ijazah kita waktu kuliah atau hanya modal ijazah SMA aja? Terima kasih. Ya. Silakan Mas. Kalau misalnya D3 yang setahu saya di sini nggak bisa dianerkan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu tetap di Obersetzen aja. Kita di sini tuh benar-benar main aman aja, benar-benar main aman aja. Apa yang mereka, kalau misalnya mereka minta ini, kasih lebih apa yang benar-benar aman. Misalnya apalah sesuatu, pokoknya cari aman kayak misalnya kayak gitu. Mereka cuma butuh sebenarnya SMK dan SMA, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kamu misalnya udah kuliah D3 tadi itu, misalnya kamu udah ada Ebersetzennya terus udah dianerkan ke Deutsche Note, harusnya mungkin ada bahan pertimbangan juga dari mereka. Tapi secara teoretinya D3 itu di sini juga tidak bisa dianerkan. Setahu saya begitu. Gitu. Tapi tetap coba aja gitu. Oh iya Kak, mungkin ini agak sedikit common ya, maksudnya dalam pembuatan pasti kan kita buat Lebenslauf. Nah, soalnya sih banyak sih yang saya perhatikan Lebenslauf atau CV sih orang sekarang ya banyak bersalahan apakah Lebenslauf untuk khusus ini harusnya betul-betul bahasa formal gitu yang ada memang orang yang tertentukan atau gimana. Soalnya banyak contoh Lebenslauf atau CV orang sini ya banyak yang amburadul gitu, maksudnya ya kan saya pernah mungkin webinar salah satu lain kalau buat CV itu harus bahasa formal, jangan menunjukkan muka ini, tampilan nggak boleh berwarna dan sebagainya gitu, dan hanya cuman diterangkan nama, nomor telepon, email atau HP gitu. Gitu. Mungkin saya bisa jawab. Iya, silakan Mbak. Lebenslauf menurut saya kan Jerman ini kan Euro dan bisa dicek di Google itu ada yang namanya Europass. Nah itu standar Jerman. Dulu saya diajarkan sama dosen-dosen saya itu Europass, dan kalau misalkan mau Lebenslauf ke Jerman lebih baik Europass, itu standarnya mereka. Jadi ada fotonya, terus ada pengalamannya, terus ada Fähigkeitnya, maksudnya ada apa sih namanya, kemampuannya kayak gitu. Itu sih. Nah, nggak tahu kalau dari Mas Rizky. Iya benar-benar Mbak. Europass itu udah paling ini. Pokoknya tunjukkan sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Contohnya seperti foto paling bagus. Kalau misalnya bisa 4K paling bagus kayak gitu. Dan tampilkan apa yang dibutuhkan mereka juga. Maksudnya pengalaman yang dibutuhkan di bidangnya, jangan wah kita bisa ini jangan masukin semua kayak gitu. Itu yang nggak dibutuhkan, itu mereka nggak suka, malah orang-orang Jerman mana nggak suka karena lo tuh bisa apa, kemampuannya apa, kok nggak jelas gitu loh gitu. Jadi sesuai ya. Ini saya mungkin bisa share sedikit sih Lebenslauf saya waktu saya share screen aja mungkin. Bisa nggak, Mas? Nggak tahu, coba ya. Share screen. Halo, Immanuel, kelihatan nggak? Oh, kelihatan, Kak. Ya, ini kurang lebih gini nih. Oh. Ini Europass banget ini. Ya, kurang lebih begitulah. Nih. Karena kenapa saya tanya gitu ya, mungkin ya versi kan kalau mungkin ya istilahnya sebetulnya kalau CV kan lamar kerja tourism gitu maksud saya sih. Oh ternyata gitu juga. Oh terus Kak boleh saya nanya lagi Kak? Silahkan. Ini sebetulnya masih common lah ya, maksudnya Ibin no AS Nivel, maksudnya ya gimana sih cara belajar bahasa Jerman ya baik gitu? Bahasa Jerman gimana ya? Oh belajar.
belajar bahasa Jerman. Kayak Mbak Mulia lebih tepat deh karena guru bahasa Jerman ya. Sebenarnya ini Mas Rizky juga bisa sharing. Kalau saya pribadi itu dari dulu memang suka bahasa Jerman, dan waktu SMA kebetulan saya dapat bahasa Jerman, dan ya pas belajar bahasa Jerman itu saya udah tertarik. Jadi pas mau ngambil jurusan di kampus, saya ambil Jerman, ya itu apa? Sebenarnya tergantung kitanya ya. Kalau saya pribadi itu saya senang sama bahasa Jerman karena gramatiknya itu lebih mudah. Bagi saya itu lebih mudah daripada bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dan bacanya juga dia sesuai dengan Indonesia. Tapi memang agak susah waktu kasus, ada apa sih namanya? Ada materi-materi artikel segala macam. Ya itu Dardidas. Nah itu caranya gimana? Emang harus sering latihan sih. Harus latihan. Itu nggak bisa yang namanya nebak, misalkan Fenzeir, ini das, nggak bisa kayak gitu. Itu harus hafal pertama, terus baca artikel, mungkin sering-sering baca artikel di Deutsche Welle, dw.de, kemudian nonton film Jerman, atau ya nggak tahu deh, kalau saya emang dari dulu suka bahasa Jerman, jadi susah ngejelasinnya dari mana. Mungkin dari Mas Rizky bisa sharing gitu. Frank, mungkin maksud saya, mungkin kayak saya kan ya sekolah nggak pernah lagi gitu dengan bahasa Jerman. Mungkin dengan saya kursus masih sebulan 2 bulan, ini kayak macam bahasa planet gitu. Oke. Nah mungkin Mas Rizky bisa, karena saya pribadi saya emang senang bahasa Jerman, jadi mau itu apa ya susah atau apa ya udah jalanin aja. Dan banyak baca buku sih. Dulu waktu saya kuliah itu sering dikasih materi bahasa Jerman, kayak buku cerita, kemudian apalagi ya buku sastra itu Jerman, semuanya Jerman. Dan kita di kelas pun itu jangan malu pakai bahasa Jerman sama guru. Yeah. Emang susah sih. Nggak tahu kalau dari Mas Rizky gimana. Di Jermannya itu orangnya bagaimana untuk belajar bahasa? Iya, kalau dari saya pribadi sih intinya satu tadi di mental. Mental tuh jangan curug-halten, boleh deh, tapi oke. Kita tahu mungkin mungkin ada kan orang yang emang dari sananya udah sedikit curug-halten gitu, mungkin lebih banyak diam atau apa. Tapi ya itu salah satu tantangan, berarti kita harus nggak usah takut salah atau apa, ngomong aja, tetap ngomong. Terus kalau misalnya ada kata-kata baru, kalau misalnya dicatat apa, kalau misalnya saya di HP saya misalnya nemuin kata baru yang mungkin bakal kepake lagi nih di masa depan, ya saya catat, dihafalin lagi, kayak gitu sih kalau misalnya saya pribadi. Dan banyak baca artikel seperti yang Mbak Mulia bilang. Terus apalagi sekarang Netflix atau apa kan, itu banyak yang bisa pakai native Jermannya, audionya bisa diganti ke Jerman, terus bisa nyontek dikit lah pakai subtitle Indonesia atau apa kayak gitu sih. Sebenarnya sangat common banget kalau bisa belajar bahasa sama ini. Dan jangan malu intinya. Yang penting paling terpenting mentalnya sih. Nggak usah takut salah, karena kita kalau salah itu wajar. Kalau misalnya kita benar baru belajar terus sudah benar, itu nggak wajar kan? Iya benar. Guru aja masih banyak, Mas. Iya. Oke, mungkin ada lagi Manuel sebelum saya ya? Kak Rizky, mohon maaf, Lebenlaufnya bisa di-share lagi nggak? Sebentar. Ya, boleh. Nanti saya share yang punya saya. Tapi saya edit dulu ya yang mungkin nggak bisa di ini. Iya. Oke. Nah, sambil ya. Boleh saya naik lagi? Ya, silakan. Oh, gini, Kak, saya mau nanya, kenapa kayaknya kalau orang Indo yang masuk teknik
Ausbildung itu sulit karena kan dia tingkat itu apakah juga apakah kalau seperti masuk perusahaan mobil itu termasuk sulit atau gampang atau seperti apa Kak? Gitu. Terima kasih. Seperti BMW, Mercy, Porsche atau segala macam. Gimana? Pertanyaannya gimana tadi? Gimana? Susah apa enggak masuk ke perusahaan? Susah atau apa? Susah Kak, apakah seperti masuk Ausbi tentang mobil kayak Porsche, BMW atau Mercy itu apakah termasuk susah atau gampang Kak? Gitu. Oh. Susah nggak Mas masuk ke BMW, Bosch, Siemens, Ya. Ausubli-nya? BMW, Porsche atau Mercy lah. Porsche, Mercy. Ya, Susah nggak? kalau misalnya dibilang susah. Tapi apakah ditanya apakah mahbar atau bisa dilakukan? Bisa. Tergantung ikhtiarnya seberapa. Nah, terus kalau misalnya nanti nanti ada Vorstellungsgespräch atau interview, coba dicari bagaimana interview yang terbaik untuk di Jerman atau gimana, atau di perusahaan-perusahaan Jerman, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang perlu disiapkan untuk dijawab, kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau misalnya perusahaan semakin besar perusahaannya semakin sulit, jelas. Oh. Jelas. Oke. Ada lagi? Oh ya Kak, apakah perusahaan Ausbi Teknik itu berapa macam sih Kak? Apakah mungkin kan kalau mobil kan udah tahu, mungkin kalau yang lain kan mungkin masih belum paham gitu, kayak mungkin perusahaan telekomunikasi kita belum tahu atau mungkin perusahaan listrik atau gimana gitu dan Gimana tadi pertanyaannya? Saya bingung. Perusahaannya itu kan yang kita kenal kan perusahaan mobil. Nah, kalau kayak Telkom itu perusahaan apa Mas contohnya? Kayak terus, ya misal kayak apa BMW, terus Mercedes, itu kan di Indonesia banyak. Bosch juga ada. Nah, kalau di Jerman sendiri untuk perusahaan yang besar itu apa aja, Mas? Oke. Perusahaan yang besar seperti DB atau Deutsche Bahn, perusahaan-perusahaan listrik, perusahaan saya termasuk perusahaan besar. Bosch sendiri itu kan itu perusahaan Jerman, Siemens, terus apa lagi ya? Telkom, kalau Telkom itu apa? Telkom perusahaan Telkom Jerman, besar juga, itu termasuk besar. Pokoknya di mana perusahaan itu dia mempunyai betrieb di Deutschlandweit, itu perusahaan-perusahaan besar, dan itu semakin besar kayak gitu semakin sulit ini ya masuknya, tapi bisa kok, tenang. Oh ya Kak, saya masih agak ragu kenapa saya ada beberapa baca mesti kalau masuk Ausbi hubungan teknik itu mesti ada tikurs gitu. Apa? Tikus? Tikurs. Tekurs. Ya. Tekurs itu bukannya student collect ya? Oh iya. Iya, student collect. Enggak, kenapa dia bingung untuk Ausbildung Teknik kenapa ada tekurs. Setahu saya tekurs itu hanya untuk student collect nggak sih, Mas? Ya, tekurs iya untuk student collect. Seperti ya, kalau misalnya mau Ausbildung berarti kan butuh yang IPA. Tekurs ya IPA lah. Kurang lebih. Gitu. Oh ya Kak, kalau mau masuk Ausbi Teknik itu minimal kita harus kuasai apa gitu, misalnya apakah kita mesti harus kuasai matematika madas, fisika dasar dan lain-lain. Iya, tadi saya sudah sampaikan. Matematika dan matematika, semuanya. Pokoknya yang IPA lah. Benar, sama kok kurang lebih. Nah, ini Kak Rizky ada yang tanya. Namanya Romince, dia lulusan SMK akuntansi dan sekarang kuliah jurusan akuntansi semester akhir, sedang dalam penyusunan skripsi. Sejak awal kuliah saya sudah bekerja sebagai finance staff. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang teknik. Apakah itu memungkinkan jika dilihat dari background pendidikan saya yang menyeberang dari ekonomi ke teknik informatika misalnya?
karena info yang saya dapatkan sebelumnya dari teman-teman yang sudah di Jerman itu sulit. Jadi buatkan plan B saya untuk Ausbildung di bidang ekonomi juga. Apakah Iya, sulit? menurut saya sulit. Soalnya biasa kualifikasi ketika mereka memang bidang teknik, ya berarti yang diinikan adalah tekniknya. Butuh take course atau IPA. Tapi kalau misalnya kayak gitu, tapi di sini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya untuk kuliah atau student college bisa, setahu saya bisa nyebrang kalau nanti. Pernah ada file-nya nyebrang gitu. Apakah mungkin untuk Ausbildung bidang teknik, Kak? Sulit Romince menurut saya. Saya belum pernah nemu sih kayak gitu. Biasanya untuk itu mereka sesuai sama bidangnya. Halo, gitu. Assalamualaikum Kak. Saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hartanto. Saya ini basic SMK-nya Teknik Elektronika. Nah, saya bekerja sampai saat ini itu dulu pengalamannya di PT NK Indonesia di produksi velg racing dan sekarang udah 10 tahun di PT GS Baterai, GS Astra. Nah, itu kan semuanya di bidang manufaktur ya. Untuk mengikuti Ausbildung di bidang teknik sendiri itu di Jermannya sendiri itu di apa namanya gitu. Nah, udah gitu kualifikasi untuk di bidang teknik sendiri kan kakak bilang sangat tinggi. Nah, kualifikasi yang dimaksud itu yang tingginya itu kayak apa? Oke, terima kasih Kak. Tadi yang pertanyaan pertama gimana Hartanto? Maaf. Karena pengalaman kerja saya itu di bidang manufaktur, basic saya kan teknik elektronika. Nah, itu kalau untuk mengikuti daftar Ausbildung di Jerman itu namanya itu apa Ausbildungnya? Elektronika. Oh, elektronika ya? Untuk di bidang industrinya, teknik industri lah. Teknik industri. Teknik industri. Apa? Ya, ini jurusan saya termasuk ini. Makanya itu kan elektronik für Betriebstechnik. Betriebstechnik itu ada teknik industrinya, maksudnya. Dipersiapkan untuk industri atau Anlagemechaniker, atau Mechatroniker kayak gitu. Itu biasa ini sih Automatisierung teknik juga kayak gitu, Automatisierung teknik kayak gitu. Untuk kualifikasi yang kakak maksud itu yang tinggi itu kualifikasinya apa ya? Apakah harus punya basic kayak pengalaman kerja saya itu termasuk kualifikasinya atau enggak? Biasanya dilihat dari kualifikasinya itu sebenarnya dari tesnya, dari tesnya itu apakah mereka cukup ya, mereka ada batasan nilainya kayak gitu. Nanti terus ketika Vorstellungsgespräch, nah nanti dilihat apakah kepribadian anak ini cocok sama yang mereka pinginkan. Itu satu. Dan terus ada juga yang ini kan Eignungstest, yang praktische Eignungstest yang itu tadi, apakah mereka bisa dalam waktu yang ditentukan mereka bisa membuat rangkaian listrik. Contohnya seperti saya kemarin, apakah bisa membangun rangkaian listrik. Kalau misalnya nggak bisa kan berarti tidak sesuai sama yang mereka inginkan. Gitu. Mereka punya batas dasar atau minus ininya lah. Berarti untuk daftar Ausbildung sendiri itu tesnya itu bukan sekedar interview tapi tes skill juga ya Kak? Iya, tergantung perusahaannya. Seperti saya bilang lagi, semakin besar perusahaannya, semakin sulit. Iya dong. Kalau untuk untuk menjadi bekerja di pabrik sendiri itu ada nggak Ausbildungnya di sana? Di bidangnya apa dulu? Ini kita kalau ngomong Ausbildung benar-benar harus bidangnya. Di pabrik bidangnya banyak. Ada yang logistik, ada yang bagian elektronya, ada yang bagian manajemennya. Logistiknya mana dulu nih?
Bidangnya apa Untuk dulu? engineering-nya sendiri, ya kayak basic saya kan teknik elektro, otomatis kan di engineering kayak maintenance ataupun yang dibutuhkan sesuai dengan basic saya. Sama seperti saya, Elektrobetriebstechnik. Elektroniker für Betriebstechnik namanya. Oke Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama. Ya, siapa Hartanto tadi? Ausbildender Elektroniker für Betriebstechnik. Jadi ini teknik bidang apa? Perusahaan ya. Industri. Industri. Ya, lebih ke industri. Jadi ya yang Industri 4.0. Kalau misalnya sekarang tuh, karena emang benar-benar ini ya, otomatisasi biasanya kayak gitu. Berarti kalau yang lebih ke teknisi itu yang saya nggak tahu nih, ini mungkin pertanyaannya tadi Hartanto, jadi ujiannya atau tesnya itu selain interview itu juga tes praktik ya kalau untuk tes praktik. Ya. Benar Pak, tes praktik mungkin saya bisa tunjukkan, nggak tahu ada atau nggak. Yes. Jadi ya kalau misalkan mau masuk bidang atau mau masuk perusahaan yang besar, ya kita harus siap dengan tes-tesnya. Kayak gitu, Hartanto. Ya mudah-mudahan jawabannya atau pertanyaannya sudah terjawab. Nggak ada saya yang ini. Iya Hartanto, kalau misalnya ada yang tanya lagi, tanya aja lagi. Kalau misalnya ini, saya mungkin masih ada sekitar 20 menitan, insya Allah. Misi mau tanya lagi dong, saya lupa. Ya. Silakan. Maaf, ini saya nggak tahu pertanyaan saya nyambung ke tema kita hari ini apa enggak. Cuman kan tadi saya kan ambil jurusan teknik informatika, sedangkan kualifikasi untuk Ausbildung di sana itu susah dan tinggi banget kan Kak ya. Misalkan saya putar haluan itu jadi guru yang nantinya tujuan saya adalah sebagai guru pengajar teknik informatika. Itu untuk peluang Ausbildung atau master studium di sana untuk yang S1 saya itu teknik informatika bisa atau enggak sih Kak? Maksudnya jadinya kan berseberangan gitu ya. Kalau untuk jadi gurunya, ya? Ya mungkin education and technology itu nyambung nggak sih Kak kira-kira? Bisa aja. Kalau misalnya jadi guru sebenarnya intinya berarti background-nya adalah jadi kalau misalnya guru informatik ya berarti background-nya harus belajar informatik sebelumnya. Nanti ketika emang mau jadi guru di sini tuh harus dites lagi jadi guru atau jadi namanya kan Ausbilder atau Ausbilderin. Nah itu mereka nanti harus di-approve lagi melalui IHK setahu saya kalau misalnya Ausbilder ya. Itu nggak hanya pakai background ya. Nggak hanya pakai background kita bisa informatik doang, tapi kita diuji lagi apakah kita bisa nggak, apakah kita pantas nggak jadi guru lagi atau jadi trainer kayak gitu. Apakah jadi dosen? Kalau dosen nanti itu beda lagi nanti. Kalau untuk masternya Kak, kan itu Ausbildungnya. Kalau untuk masternya sendiri ngelanjutin dari S1 saya, terus misalkan S2-nya saya mau ke Jerman, tapi nanti jadi guru untuk pengajar teknik informatika. Itu gimana tuh Kak? Mana ya? Bisa. Informasinya mungkin Kakak ada teman lebih tahu gitu. Menurut saya bisa. Kalau misalnya kamu mau ngajarnya di Jerman apa di Indonesia? Ya kalau untuk masalah tempat ngajarnya sih saya nggak tahu. Cuman mungkin lebih kayak ke guru, tapi ya tujuannya sih untuk Indonesia. Maksudnya mau ngajarnya sih di Indonesia gitu. Cuman untuk nimba ilmunya ya saya di Jermannya dulu gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu pertanyaannya bukan ke sini, karena
Karena yang bisa menentukan kamu bisa jadi guru kan di mana tempat kamu kerja nanti kan? Iya, betul. Enggak, maksudnya step-stepnya itu kalau untuk itu kita tetap googling dulu gitu Kak, atau maksudnya jurusannya itu apa? Gini, untuk masalah master kalau atau masalah studium, setahu saya itu apapun jurusannya pasti akan ada, asal kamu rajin cari informasi. Nah, waktu itu saya juga pernah tanya ke dosen saya, bisa nggak Prof, kalau misalkan, Prof gitu, saya mau S3 di sana dan langsung kerja di sana. Bisa aja, asal jurusannya sesuai, linear katanya kayak gitu. Dan nanti di sana ya harus pintar-pintar. Maksudnya pintar-pintarnya itu, pertama pintar nyari perhatian ke dosennya atau pembimbingnya, dan dia pasti ngelihat ngelihat ini kita, ngelihat kualifikasi kita mampu nggak. Karena saya punya murid, kebetulan dia S1, dia baru S1 dan dia sekarang jadi asdos di sana. Dan saya tanya, "Emang kamu pengen jadi dosen?" "Ya kalau misalkan ada ininya Kak, kalau misalkan ada ada kesempatan, apa salahnya?" katanya kayak gitu. Jadi kembali lagi ke kualifikasi kita mampu nggak, kayak gitu. Untuk jurusan itu semuanya pasti akan ada. Asal kamu cari info. Di Jerman itu banyak kok. Nggak sedikit kayak gitu. Pendidikan cari aja. Misalkan informatika Bildung gitu misalkan atau apa, atau bahasa Inggrisnya apa. Nanti akan muncul. Dan kalau mau tanya ke DAAD, bisa nggak kalau misalkan saya mau teknik informatika tapi jurusannya pengennya pendidikan informatika, ada nggak dari DAAD? Nah, nanti mereka akan ngasih informasi, atau kamu bisa tanya ke pihak PPI, karena kan mereka Perhimpunan Pelajar Indonesia, jadi mereka akan bantu informasi kayak gitu sih. Itu dari saya, nggak tahu dari Mas Rizky. Iya benar kok Mbak, saya setuju. Makasih Kak Mulia. Saya setuju dah. Ya, makasih Kak Rizky. Sama-sama. Pokoknya tetap semangat. Itu jangan patah semangat kalau misalnya punya impian pengen kayak gitu, kejar terus. Iya, amin Kak. Mental tuh harus kuat. Enggak, itu sih sebenarnya bukan impian Kak, soalnya itu plan B saya aja. Plan A-nya sih tetap sesuai linear lah ya. Cuman kan susah. Oke, sebenarnya nggak ada yang susah ya. Ya nggak sih Mas? Benar-benar. Gitu. Mau atau tidak? Ya, dari keinginan. Ya, willingness kita dari diri sendiri sih. Oke, makasih Arianti. Ya, dan mudah-mudahan jawabannya itu. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum kita itu? Oke, boleh naik lagi Kak Mulia dan Kak Rizky. Silakan. Boleh. Ini apakah boleh nggak kita tahu lah gitu berapa Taschengeld yang kita terima dari Ausbildung yang teknik yang cukup buah ini? Oh iya, Taschengeldnya. Gaji kotor. Gajinya. Gaji kotornya kalau tiap, jadi tergantung perusahaannya, kembali lagi tergantung perusahaannya. Tapi biasanya ada mindesnya. Kalau misalnya mindesnya tuh biasa di Erste Ausbildung Jahr berkisaran 700 sampai 800 euro bruto, yang mana itu harus dipotong lagi 20% untuk Versicherung, kurang lebih 20%. Nah, gitu. Terus biasanya naik lagi sekitar 50 sampai 100 euro per tahunnya. Itu sampai dengan 1000-an gitu. Oh iya Kak, saya mau nanya, kan kita kan mungkin pertama kali ke Jerman kan kita nggak tahu apa itu Jerman, apa segala macam, atau mungkin kalau yang orang pakai agen, apakah itu ada yang nemeni atau ada yang ngarahkan gitu? Dan kalau pakai agen saya kurang tahu. Saya nggak tahu, soalnya itu Ausbildung yang pakai agen itu benar-benar baru sih menurut saya. Iya. Saya nggak tahu kalau yang itu. Kalau misalkan pakai agen saya juga kurang tahu, cuman
hati-hati aja sih kalau menurut saya. Nanti takutnya banyak kok murid-murid saya ya, dia bukan Ausbildung tapi mereka studi, dan di sana itu saya lihat sendiri mereka terlantar setelah 3 bulan. Itu beneran ada, Mas. Dan mereka cerita sendiri ke saya, iya kok ini 3 bulan kita udah dilepas kayak gitu. Nah terus nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana? Ya udah mereka nggak tanggung jawab. Banyak itu yang banyak yang kayak gitu kejadian. Banyak yang banget pindah ke balik ke Indonesia gara-gara nggak tahu apa-apa kayak gitu sih. Jadi ya kalau mau pakai agen coba dipikirkan lagi. Kalau mau sendiri ya untuk mau bidang teknik itu caranya gimana ya? Kalian bisa cari, maksudnya ya banyak kok di sana itu Bereichnya, Ausbildungnya kayak gitu. Atau au pair dulu, atau FSF dulu, atau BFD dulu. Kalau saya pribadi, Ausbildung. Kalau saya pribadi ini sih menghindari agen. Walaupun saya dulu juga dari agen, tapi alhamdulillah agen saya termasuk yang ini waktu untuk studinya waktu itu termasuk aman-aman aja, nggak ada yang nggak ditelantarin. Biasa, tapi banyak yang saya dengar sekarang agen-agen sekarang makin nggak benar yang saya pernah dengar. Jadi lebih baik kalian lebih effort aja untuk mencari sendiri. Banyak kok sekarang ini kita bisa kok berangkat tanpa agen kayak gitu. Karena student Ausländer lainnya, Ausländische student yang lainnya, misalnya dari Arab, dari ini juga mereka nggak pakai agen tetap bisa kok. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul. Oke. Ada lagi Manuel atau dari teman-teman yang lain? Iya. Oh ya, Kak. Apakah? Enggak udah itu aja, Kak. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Kak Rizky, bisa sharing ini nggak pengalaman kerjanya itu sama orang-orang Jerman, mereka tuh sikapnya tuh kayak apaan ke kita gitu loh. Karena saya dengar katanya kerja sama orang Jerman tuh katanya galak-galak apa gimana. Oke, thank you. Ya boleh. Ini sih tergantung orangnya, tapi rata-rata oke lah. Mereka emang bukan galak sih, mereka tuh emang suka quatsch gitu, suka ngomong kosong gitu. Mereka suka bercanda yang nggak jelas gitu juga, yang suka marah-marah kayak ya blak-blak. Yang kalau blak-blak kan nggak juga sebenarnya sih. Tapi kadang tuh emang oh iya nih, kalau pengalaman saya tuh di sini orang jangan terlalu baper. Kalau misalnya menurut saya jangan terlalu baper, karena kita bisa aja nih berantem. Saya pernah cak berantem sama orang Jerman. Saya sendiri yang baper. Dianya setelah berapa jam kemudian dia ngomong sama saya kayak nggak terjadi apa-apa. Coba bilang, bro, saya bilangnya langsung, bro, maaf bro, lu mungkin bisa gampang setelah kita straighten atau kita adu mulut setelah yang ngeri banget kayak gitu kan. Terus lu biasa aja, gue butuh waktu, gue bilang gitu. Nah tapi saya juga belajar lagi, jangan terlalu baper. Kalau misalnya ini ya udah gitu aja, cuek aja. Makanya mereka cuek sebenarnya tepatnya. Kayak gitu sih. Kalau misalnya kerja ini sih mereka bener ini, kalau misalnya nggak ngerti bilang aja, misalnya ini apa mereka gerne kok. Tinggal sebenarnya pokoknya yang paling penting tuh ya komunikasi aja kita. Misalnya jangan berspekulasi lah atau apa, jangan terlalu banyak mikir, ngomong aja udah kita butuhnya apa ini, tapi dengan cara yang baik juga ya, gitu sih. Kalau marah-marah sih enggak sih, asal kita jelas juga. Yang penting jujur ya Mas ya. Jujur. Gitu Artanto. Apakah menjawab? Nggak tahu tadi apakah menjawab atau enggak. Oke, terjawab. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi dari teman-teman mungkin? Oke, Kak Rizky boleh naik lagi. Dan Kak Mulia. Ya silakan.
Oh iya Kak, boleh dong singkatlah cerita pertama kali pijak negara Jerman Kak. Wow. Gimana ya? Kalau saya sih senang waktu itu, senang banget. Senang, terus emang itu negara impian saya dari dulu dan sampai sekarang, dan nggak tahu sampai kapan kayak. Dan gimana adaptasinya gitu? Adaptasinya mungkin dari budayanya kali ya, yang kita misalkan kayak makan, cara makan. Kita kalau makan maksudnya kita nggak boleh berisik. Terus yang kedua, cara bertanya kepada anak kecil. Nah itu yang saya tahu, di sana anak kecil nggak boleh ngomong sama orang asing tuh katanya. Memang benar. Terus apalagi ya, orang Jerman tuh ya lolo gue gitu. Nggak tahu kalau Mas Rizky gimana. Kalau saya waktu pertama kali nginjak di Jerman dingin, karena waktu itu masih winter. Oh, kalau saya waktu winter itu dingin. Summer. Tapi ini sih, maksudnya waktu itu saya kayak nggak percaya aja sih di Jerman. Beneran di Jerman terlihat seperti Singapura. Karena kan saya aslinya dari Batam ya. Dari Batam, dulu sering ke Singapura ya. Karena nggak, wah kayaknya sama aja Singapura. Cuman ya yang bedanya bahasa. Ya, gitu sih. Terus banyak sistem yang beda banget sama di Indonesia kayak gitu. Kayak misalnya contohnya ya, dulu mungkin kita kalau di Indonesia suka contoh lucunya aja lah, mesen KFC atau apa ya, KFC kan di sana ada delivery. Di sini saya pernah waktu pertama kali nyampe ke Jerman, saya nyari nomor telepon nggak ada. KFC atau McD gitu kan di. Saya telepon, ternyata itu bukan nomor delivery-nya, itu nomor ininya, nomor kantornya. Ya kayak gitulah. Iya, di sana self service sih. Iya, self service. Benar. Apapun Benar-benar lulu gue dah gitu. Iya, lulu gue. Individu gitu maksudnya. Oke. Dan kita ini sih harus bermuka tebal aja kalau misalnya ngomong. Nggak usah malu ngomongnya, ntar ngomong lambat atau apa, terus nanti yang paling sulit itu ketika kita ngomong lambat atau nggak jelas gitu, terus orang Jermannya kayak gini, mukanya tuh udah berubah untuk ngedengerin kita. Itu ini sih apa namanya, serangan mental banget untuk kita. Tapi ya udah cuek aja, karena kita kan ini orang asing, ngomong bahasa asing. Iya benar. Kayak gitu, jadi cuek aja, ngomong pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tapi yang paling sulit ketika nah ini juga parung saya, ketika sulit di tempat kerja, ketika ini sih orang Jerman ngomong lancar banget, kayak di arusnya harus lancar, arus tol gitu. Nah kita mau masuk itu benar-benar sulit sih. Jadi tunggu waktu yang momen kita, mereka ngomong cak, kita masuk dengan cerut lambat kayak gitu. Itu sih yang ya gitu ya. Balik lagi mentalnya sih Manuel. Mental. Oke. Oh ya Kak, terus juga apakah apa tanggapan mereka kalau kita tuh Auslander, apalagi Auslander dari Asia Tenggara khususnya Indonesia gitu? Nah itu susah ya. Tergantung individunya sih kalau menurut saya. Nggak bisa potong rata. Soalnya. Maksudnya ya algemein gitu. Besarnya lah, dominannya lah gitu. Nggak bisa juga, soalnya orang Jerman itu ya yang saya tahu lolo gue. Jadi kalau misalkan dia itu, dan dia menghargai sih, termasuk orang yang menghargai Auslander. Dia beda sama, nggak tahu ya, orang Italia mungkin kayak Muslim. Kalau Muslim di Jerman tuh lebih dihargai daripada Muslim di Prancis atau Muslim di itu. Lebih menghargai sih kalau menurut saya, nggak tahu kalau Mas Rizky. Kalau saya sebagai Muslim di sini termasuk dihargai menurut saya. Mereka menghargai apa yang kita percaya ya. Misalnya saya sebagai Muslim, saya contohnya juga saya minta ke Ausbilder saya bilang saya harus sholat. Saya misalnya contohnya saya harus sholat.
saya malah di spesialin kasih tempat sholat, ruangan khusus dan lain-lain. Saya butuh waktu aja, tapi tidak memotong jam kerja yang jelas. Saya sholat ketika waktu istirahat, jadi istirahatnya yang saya potong. Kayak gitu sih. Jadi mereka ngerti kok. Mereka sangat menghargai ya. Kalau misalnya orang kantoran atau orang kerja, seharusnya mereka udah mulai mengerti. Tapi juga ada juga yang nggak ngerti. Contohnya ngomong nggak jelas. Kenapa lo beragama dan lain-lain, apalagi Muslim ya. Mungkin kalau yang non Muslim nggak tahu, mungkin nggak ini ya, nggak begitu crossing banget mungkin ya kebiasaannya atau apa. Kalau misalnya saya kan sebagai Muslim, ya saya contohnya nggak makan babi dan lain-lain atau ini, selalu ditanyain, pasti yang itu ditanya, kenapa nggak makan babi? Padahal kan babi enak gini. Ya saya tinggal jawab aja. Tuhan saya bilang kayak gitu ya, saya mengimani, udah gitu aja selesai. Iya benar. Ya secara umum sih orang Jerman menghargai sih. Gitu. Apa-apa. Iya. Cuman emang ada juga beberapa garis. Ya. Tapi nggak masalah sih. Nggak banyak. Nggak banyak kok orangnya kayak gitu. Makin lama makin sedikit. Oke. Mungkin cukup kali ya Mas ya, karena Mas ada janji, ada termin. Ya, makasih banyak buat Kak Rizky dan teman-teman, dan ya mudah-mudahan seminar kita kali ini bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa juga pikirkan lagi, misalkan saya mau Ausbildung teknik tapi kok ternyata susah banget ya. Nah, itu bisa kalian perhitungkan lagi mau gimana, dan cari terus informasi yang lengkap, jangan cuman satu info aja sih. Itu. Mungkin Mas Rizky bisa kasih saran dan kesan buat teman-teman. Ya, pokoknya saya seperti yang saya bilang dari sebelum-sebelumnya, intinya mental harus kuat, bahasa, belajar sebanyak mungkin. Kalau misalnya masih punya kebiasaan yang kurang penting atau kurang baik untuk kehidupan di Indonesia, contohnya kalau misalnya mau ke Jerman ya berubah. Karena saya termasuk orang yang paling sering ngantarin teman saya pulang ke Indonesia, atau maksudnya pulang ngantarin ke airport, karena mereka banyak harus pulang karena kebiasaan yang kurang baik dan mental yang kurang baik. Nah itu sebenarnya kelihatan kok, misalnya orang Indonesia ini nih bakal pulang nih dari kegiatan, dari lingkungannya udah kelihatan sebenarnya. Jadi mental kuatin, bahasa lanjutin, bahasa harus full, itu aja. Terus kalau misalnya yang beragama, tetap beragama sesuai sama ini, jangan, karena orang Jerman juga menghargai benar-benar apa yang kita pegang. Betul. Itu sih. Iya. Oke, terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih gimana, nah sudah terjawab sama Kak Rizky. Dan ya mungkin Kak Rizky bisa kasih misalkan quote gitu, bukan quote, apa sih, kayak kata-kata untuk semangat buat mereka. Apa ya Mbak? Waduh, saya bukan motivator ya. Ya pokoknya tetap semangat lah, pokoknya kejar impian setinggi-tingginya. Itu aja udah. Yang template aja Mbak. Saya bukan motivator atau tukang quote soalnya. Saya teman juga. Oke, ya makasih banyak Mas Rizky dan teman-teman. Saya makasih banyak sama semuanya. Iya. Tetap sehat, yang penting tetap sehat dalam waktu yang kayak gini. Iya, jaga kesehatan baik-baik. Oke. Mungkin
kita tutup webinar kali ya. IG-nya bisa di-share, Kak. Ada kok itu. Ada IG-nya nggak, Kak? Ada di OLE Institute itu. Oh, ada. Oke, makasih, Kak. Iya. Oke. Makasih ya, Mas ya. Nih. Ya, sama-sama. Saya makasih semuanya. Oke, bye-bye. Cheers. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.